Ketika api itu sudah mulai dipadamkan, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihi salam masih hidup, Masya Allah. Lalu beliau melemparkan 7 kerikil kecil ke arah setan-setan itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum beliau disembelih dengan penuh haru, Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk anaknya dengan erat dan dengan ikhlas memulai proses penyembelihan. Lalu pedang tersebut diangkat, diayunkan, barulah kemudian pedang tersebut diambil dan ditahan oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Idul Adha, seperti yang kita tahu, menjadi hari yang sangat penting bagi umat muslim. Selain untuk menunaikan ibadah haji, Idul Adha juga identik dengan tradisi penyembelihan hewan kurban. Lantas, kenapa tradisi kurban menjadi bagian penting dari berbagai budaya umat muslim di seluruh dunia? Tahukah kamu, ada kisah mengejutkan melibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di balik ritual kurban yang mungkin belum pernah kamu dengar. Bagaimana mungkin sebuah pengorbanan bisa mengubah sejarah umat manusia? Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpinya? Temukan jawabannya dalam cerita asal-usul kurban yang menarik ini. Pernahkah Anda membayangkan apa yang memotivasi seseorang untuk rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya? Dalam sebuah kisah yang terukir dalam sejarah, seorang ayah dihadapkan pada ujian terbesar dari Tuhan, mengorbankan anak yang sangat ia cintai. Ini adalah cerita tentang keberanian, kepatuhan, dan cinta tanpa syarat. Di puncak sebuah bukit, keputusan yang diambil Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi asal mula tradisi yang kita kenal sebagai tradisi kurban. Kurban yang selama ini kita tahu tentang penyembelihan kambing ataupun sapi, ternyata terdapat sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, melibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kurang sah kalau kita membahas asal-usul kurban tanpa mengetahui sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita bahas dulu kisah singkat dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai berikut. Oke, jadi sebelum kita membahas soal asal-usul kurban, kita bahas dulu sekilas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu. Karena asal-usul kurban tidak lepas dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan juga sebenarnya tidak banyak informasi yang tersedia mengenai proses kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir di Babilonia, tepatnya kalau sekarang di negara Irak. Dan ada 2 riwayat yang berbeda yang menceritakan tentang ibu kandungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Riwayat yang pertama adalah riwayat dari Al-Hafiz Ibnu Az-Zakir, yaitu seorang ulama Islam dan sejarawan, di mana dalam riwayat pertama ini dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak dari seorang ibu yang bernama Amilah. Sedangkan dari riwayat lain menyebutkan bahwa ibu kandung Nabi Ibrahim alaihissalam ini bernama Guna binti Karbina bin Kartsih, dan ayah beliau bernama Azar. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertepatan dengan pengakuan raja yang bernama Raja Namrud, yaitu salah satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam sebagai raja pada zaman itu, di mana si Raja Namrud ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Namrud ini mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan akibat keangkuhan dan keserakahannya, dan menjanjikan apapun yang diinginkan penduduk Babilonia ini. Jadi
Secara tidak langsung, apapun yang penduduk Babilonia ini butuhkan atau inginkan langsung dikabulkan oleh dia. Mau tanah, mau harta, emas, apapun itu pasti dikasih. Dan karena hal itulah orang-orang di Babilonia pada saat itu berpikir ya setuju-setuju aja kalau misalkan mengakui bahwa Namrud ini adalah Tuhan mereka. Lalu di suatu ketika pada malam hari ketika Raja Namrud ini tertidur, dia bermimpi kalau kerajaannya ini akan hancur terbakar oleh api. Lalu Namrud terbangun dan memanggil seluruh penasehat-penasehat kerajaannya untuk berkumpul dan langsung menceritakan mengenai mimpinya tersebut. Kemudian dia bertanya kepada penasehat-penasehatnya ini mengenai makna di balik mimpinya tersebut. Penasehat-penasehat yang mendengar kisahnya Raja Namrud tersebut semuanya menggelengkan kepalanya karena mereka tidak tahu apa maksud dari mimpi Raja Namrud tersebut. Jadi ditanyalah satu-satu penasehatnya itu dan mereka pun pada tidak tahu. Dan setelah sekian lama ada salah satu orang penasehat yang mengangkat tangannya dan dia berkata kalau kemungkinan akan ada anak laki-laki yang lahir pada malam ini dan berpotensi meluluh lantahkan kerajaan. Dan seketika pun Raja Namrud mendengar pernyataan tersebut langsung kaget dan takut kalau hal tersebut bakal terjadi. Lalu dia menginstruksikan kepada seluruh masyarakat bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir pada malam ini harus segera dibunuh. Dan dalam sesaat pesan ini pun langsung menyebar ke seluruh kalangan kerajaan. Dan pada saat itu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Azar yang sedang bekerja sebagai ahli pemahat patung kerajaan waktu itu langsung mendengar dari perbincangan orang-orang sekitar dan tanpa pikir panjang beliau langsung berlari dengan sekencang-kencangnya menuju rumah dan bergegas untuk memberitahu istrinya yang baru saja melahirkan anak laki-lakinya tentang rencana jahatnya Raja Namrud ini. Dan tanpa lama-lama lagi ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun langsung membawa Nabi Ibrahim alaihissalam kecil ke hutan agar mereka dapat menyembunyikan putra mereka. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun ditinggalkan di hutan agar tidak dibunuh oleh Raja Namrud. Dan selama persembunyiannya itu Raja Namrud tetap meyakinkan masyarakat Babilonia bahwa dia adalah Tuhan sampai dia berusia 70 tahun. Ya terus aja gitu pokoknya sampai dia 70 tahun dia mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Dan berarti Nabi Ibrahim pada saat itu selamat dari rencana jahat Raja Namrud karena seperti yang kita tahu dia disembunyikan di hutan dan tidak dibunuh. Ya sebenarnya banyak lagi kisah dari Nabi Ibrahim selama beliau disembunyikan di hutan itu, tapi ya di sini saya nggak menceritakan secara lengkap gitu ya. Nah jadi selama Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyendiri di hutan, semakin lama usianya semakin bertambah. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam ini dinobatkan sebagai nabi, semakin bertambah usianya beliau selalu mencari tahu mana Tuhan yang emang patut dia sembah. Lantas beliau melihat bintang, apakah bintang tersebut adalah Tuhanku? Tapi lama-kelamaan bintang yang terlihat banyak di langit tersebut semakin lama semakin redup. Dan Nabi Ibrahim pun berpikir bahwa Tuhan tidak pernah redup dan muncullah sesuatu yang sangat besar dan sangat bercahaya yaitu bulan. Nabi Ibrahim pun berpikir bahwa apakah bulan ini adalah Tuhanku? Tapi setelah datang siang hari, bulan tersebut menghilang dari pandangannya. Sehingga beliau berpikir bahwa bulan tersebut adalah bukan Tuhan. Lalu ada lagi sesuatu yang lebih besar lagi dari bulan yang kelihatannya sangat cerah dan sangat tangguh yaitu matahari. Beliau pun berpikir bahwa kalau bukan bintang, kalau bukan bulan, matahari itu apakah dia adalah Tuhanku? Lantas ketika menjelang malam hari, matahari pun udah gak kelihatan lagi dari pandangannya. Dan dengan segala logika analogikanya beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam pun jadi yakin bahwa semua ini bukanlah Tuhan dan beliau yakin bahwa ini semua adalah hasil ciptaannya Tuhan.
Dan mungkin itulah sedikit kisah tentang persembunyian Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di saat Nabi Ibrahim sudah menginjak usia ke-40 tahun, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun dinobatkan sebagai nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala pertama yang keluar setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dinobatkan sebagai nabi adalah beliau diperintahkan untuk pergi ke tempat ibadah masyarakat Babilonia yang waktu itu bentuknya itu mirip seperti piramida Firaun, namun ya ini lebih persegi panjang lah bentuknya gitu. Dan akhirnya setelah beliau mendapatkan perintah yang pertama ini, Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsunglah pergi ke tempat yang dituju. Setelah sampai, beliau pun langsung melangkahkan kakinya untuk masuk ke sebuah ruangan yang memang berisi patung-patung sembahan yang berjejer. Dan katanya masing-masing dari patung ini diberi julukan. Ada ini patung api lah, ada ini patung laut lah, ada ini patung tanah lah, dan sebagainya. Dan kabarnya pada saat itu yang boleh memberikan makanan atau semacam sesajen ke patung-patung itu adalah orang dalam kuil aja gitu. Jadi karena pada saat itu yang dipercaya kalau seseorang itu bukan orang kuil, maka orang itu bisa terkena bala lah dan semacamnya lah gitu. Lalu di tengah-tengah sudut ruangan itu ada lagi patung yang ukurannya lebih besar sekali, lebih besar dari ukuran patung-patung yang lain, dan patung tersebut adalah pahatan patung yang dibuat mirip dengan sang Raja Namrud. Dan perlu diketahui dulu bahwa patung-patung yang pertama dilihat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah patung-patung yang sudah ada sejak zaman dulu di Babilonia. Karena memang dari dulu orang-orang di Babilonia ini menyembah patung-patung tersebut karena mereka belum tahu siapa Tuhannya, sehingga mereka menganggap bahwa patung tersebut adalah bentuk dari Tuhannya atau perantara mereka lah kepada Tuhannya gitu. Karena pada saat itu di Babilonia belum ada nabi ataupun rasul, jadi kejadian ini jauh sebelum kelahiran Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Karena memang pada saat itu ketika semua masyarakat Babilonia pada tidak tahu siapa Tuhan mereka, seketika itu pula datanglah Raja Namrud, seorang manusia yang memang mengakui kalau dirinya itu Tuhan. Dan dia menarik perhatian masyarakat Babilonia dengan cara mengabulkan semua permintaan mereka, sampai akhirnya masyarakat Babilonia ini percaya dan turut membuatkan dia patung atas perintahnya juga gitu, dengan ukuran yang lebih besar gitulah. Dan balik lagi nih, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat patung-patung itu, tanpa sengaja beliau melihat ayah beliau bersama orang-orang lain sedang menyembah salah satu patung di ruangan tersebut. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini melihat ayahnya yang sedang menyembah patung itu, beliau langsung memanjat ke salah satu patung, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun langsung mendekati wajah si patung yang seharusnya pada saat itu tidak diperbolehkan untuk didekati oleh orang lain, bahkan oleh orang kuil sekalipun. Lalu ketika beliau mendekati wajah patung tersebut, beliau mengatakan, "Hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apakah kau tidak marah kalau aku mengambil salah satu makananmu atau sajenmu itu?" Karena suara dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini cukup keras, membuat semua orang yang ada di kuil itu menoleh kepada beliau karena teralihkan oleh omongan beliau. Dan bukan hanya sekali, Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengatakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Emang gak direspon-respon kan sama patung itu, karena ya emang patung gitu. Terus diambilnya lah makanan yang ada di sekitar patung tersebut itu, lalu dilemparkan ke wajah si patung tersebut, dan semua patung-patung yang ada di kuil tersebut diperlakukan sama seperti itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sontak semua orang langsung menegur Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apa yang kau lakukan?" Lalu beliau pun langsung menghadapi semua orang yang ada di kuil dan meyakinkan kalau patung-patung ini tidaklah pantas untuk kalian sembah. Dan mendengar hal itu,
Orang-orang kuil yang mendengar ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun langsung pergi karena orang-orang kuil ini takut akan mendapatkan masalah karena hal ini gitu, karena mereka masih mempunyai keyakinan kalau macam-macam sama patung ini bakal celaka gitu. Dan tidak sampai di situ aja. Pada saat orang-orang itu keluar dari kuil, beliau pun ikut keluar dari kuil untuk mencari kampak. Ketika sudah dapat kampak, beliau pun langsung masuk lagi ke dalam kuil dan menghancurkan semua patung-patung itu kecuali satu. Ada satu patung yang tidak beliau hancurkan, yaitu patung yang sangat besar, dan patung itu adalah patung Raja Namrud. Kepala-kepala patung yang sudah dihancurkan beliau itu pun langsung beliau susun rapi di paha patung Raja Namrud, dan kampak yang beliau pakai itu langsung diletakkan di bagian tangannya patung Raja Namrud. Terus keesokan paginya, kaum-kaum penyembah ini pun datang untuk beribadah seperti biasanya. Dan seketika, mereka pun langsung kaget dengan apa yang mereka lihat, karena memang puing-puing dari patung yang mereka anggap Tuhan itu berserakan di mana-mana. Dan mereka pun langsung ngadu tentang hal ini dan mengatakan kalau semua ini perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam langsung ditangkap dan dibawa ke lokasi kejadian. Ketika sampai di sana, salah satu dari mereka pun langsung bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang sudah melakukan semua ini kepada Tuhan-Tuhan kami?" Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun dengan lantang menjawab, "Kenapa kamu tanya pada saya? Tanya pada Tuhan kamu yang paling besar itu atau patung Namrud itu. Siapa yang melakukan semua ini? Padahal dia loh yang pegang kampak," istilahnya seperti itu. Dan ketika mendengar jawaban itu, mereka pun mulai kebingungan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Coba tanyakan ke patung itu, kalau dia emang Tuhan yang patut disembah, seharusnya dia tahu siapa yang melakukan semua ini." Dan patungnya pun tidak menjawab. Orang cuma patung kan gimana mau jawab. Lalu salah seorang menyarankan untuk Nabi Ibrahim dibawa ke istana Raja Namrud. Dan Raja Namrud gak ada di lokasi pada saat itu. Dibawalah Nabi Ibrahim alaihissalam ke istana. Ketika datang ke istana, Raja Namrud memang sedang melakukan rutinitas paginya, yaitu muncul di hadapan masyarakat atau kaumnya yang menyembahnya, supaya dia bisa disujudin lah, istilahnya kayak gitu. Tapi hanya Nabi Ibrahim alaihissalam lah satu-satunya orang yang tidak sujud dan masih berdiri tegak gak mau sujud ke Raja Namrud. Seketika itu Raja Namrud langsunglah bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai alasan kenapa beliau tidak ingin bersujud. Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung menjawab kenapa beliau tidak mau bersujud, karena beliau menganggap Raja Namrud adalah manusia biasa yang sama seperti dirinya dan kaum-kaum yang lain. Sama-sama manusia kok nggak usah ngaku-ngaku. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kalau Tuhanlah yang pantas menghidupkan dan mematikan manusia. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenarnya di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Raja Namrud menyuruh pengawalnya untuk membawa dua orang tahanan. Sedangkan pendapat yang kedua, Raja Namrud menyuruh pengawalnya untuk membawa dua orang yang sedang berjalan di depan istana untuk masuk ke dalam. Intinya, Raja Namrud membawa dua orang ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Orang yang pertama diberikan harta lalu disuruhnya untuk pergi, sementara orang yang kedua dihilangkan nyawanya sama Raja Namrud di hadapan Nabi Ibrahim dan kaumnya. Lalu Raja Namrud tertawa sambil berkata, "Lihatlah siapa yang menghidupkan dan mematikan dua orang tersebut. Akulah yang menghidupkan dan mematikan mereka." Sombonglah dia karena sudah bisa membuktikan kalau dia pun bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Dan perlu diketahui, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menjumpai Raja Namrud tidak sendirian. Dia ditemani oleh malaikat Jibril. Dan melihat hal tersebut, malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menentang Raja Namrud kembali dengan meminta Raja Namrud memindahkan matahari yang ada di langit. Apakah Raja Namrud bisa memindahkan matahari? Tentu saja tidak, karena dia cuma manusia biasa. Dan ketika ada orang yang menentangnya,
Raja Namrud pun langsung menghukum Nabi Ibrahim alaihi salam dengan memenjarakannya. Dan setelah itu, Raja Namrud pun mengumpulkan lagi semua penasehat-penasehat dia, karena hal ini emang belum pernah terjadi. Intinya, ketika ada orang yang berani menentangnya, itu adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan tidak pernah terjadi. Lantas, Namrud pun mendiskusikan hal ini dengan penasehat-penasehatnya. Lalu Namrud berkata, bagusnya Ibrahim ini diapain? Karena dia ini bisa menyebarkan tipu daya kepada masyarakat Babilonia. Dia bisa memporak-porandakan kita. Dan akhirnya penasehat-penasehatnya itu mulai memberikan anjurannya. Ada yang nyuruh dipenggal, digantung, dan sebagainya. Tapi dari masukan-masukan itu, ada penasehat lain yang menganggap hal itu terlalu biasa. Ibrahim harus dihukum seberat-beratnya. Lalu ada penasehat yang menganjurkan bagaimana kalau dibakar saja. Dan mendengar hal itu, Raja Namrud pun setuju untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam hidup-hidup. Raja Namrud kemudian memanggil lagi seluruh pengawalnya dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan harta kerajaan yang jumlahnya besar sekali untuk bisa membuat acara eksekusi pembakaran Nabi Ibrahim alaihi salam hidup-hidup supaya bisa ditonton banyak orang dan memberikan efek jera kepada siapapun yang berani menentangnya gitulah. Dan akhirnya dibuatkanlah tumpukan kayu yang menghasilkan api yang sangat besar, dan saking besarnya api tersebut sampai burung-burung yang terkena asapnya itu langsung terpanggang di tempat, saking panasnya api tersebut. Dan akhirnya pembakaran Nabi Ibrahim alaihi salam itu disaksikan oleh semua masyarakat Babilonia dan orang istana. Saking panasnya dan saking besarnya api yang dibuat oleh Raja Namrud itu, aksi pembakaran Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut, apinya nggak padam sampai 3 hari 3 malam. Selama 3 hari pula Nabi Ibrahim dibakar di situ. Dan ketika 3 hari itu sudah mulai berlalu, ketika api itu sudah mulai dipadamkan, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihi salam masih hidup, Masya Allah. Dan hal ini pula lah yang spontan membuat semua orang yang menyaksikan hal ini merasa terkejut. Kok bisa gitu? Dan dari situ tersebarlah berita bahwa Raja Namrud ini tidak mampu menghilangkan nyawa Nabi Ibrahim alaihi salam, karena memang Nabi Ibrahim alaihi salam dibela oleh Tuhannya. Dan pada saat itu juga banyak orang yang berpikir kalau Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam ini jauh lebih kuat daripada Raja Namrud. Ketika masyarakat masih terheran-heran dengan apa yang telah dilihatnya, karena Nabi Ibrahim keluar dengan keadaan baik-baik saja dan masih hidup, Nabi Ibrahim pun berjalan aja terus. Beliau tidak mengeluarkan satu patah kata pun, tidak sombong. Beliau diam, tenang, lalu keluar pergi. Pasca peristiwa itu, Raja Namrud merasa sangat kesal dan sangat malu karena sudah dipermalukan oleh Nabi Ibrahim. Namrud langsung mengalihkan perhatiannya dengan membuat pesta besar-besaran supaya perhatian masyarakat tetap kepada kesenangan yang sudah dia berikan. Jadi intinya, dialihkanlah perhatian masyarakat soal keajaiban yang baru saja terjadi itu. Sampai suatu hari, Raja Namrud ini diganggu sama seekor lalat yang berterbangan di area wajahnya. Dan lalat itu pun tidak kunjung pergi meskipun Namrud sudah mengibas-ngibaskannya. Seharian, lalat itu tidak beranjak dari muka Raja Namrud sampai Raja Namrud kelelahan dan dia pun tertidur pulas. Dan lalat-lalat yang mengganggunya itu tiba-tiba masuklah ke dalam lubang hidungnya Raja Namrud, terus hinggaplah di otaknya Raja Namrud. Oleh karena itu, selama 3 hari 3 malam, Raja Namrud gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa buang air. Dan karena ini juga, akhirnya Raja Namrud dinyatakan meninggal dunia. Dan orang-orang yang ada di istana, istrinya, anaknya, dayang-dayangnya, penasehatnya, dan pengawalnya menyaksikan langsung bahwa ada lalat yang keluar dari lubang hidungnya Raja sesaat Raja ini dinyatakan meninggal dunia. Dan dari situ tersebarlah berita kalau Raja Namrud meninggal dunia disebabkan oleh seekor lalat kecil. Bisa kita bayangkan dari kejadian ini, seorang manusia yang berusaha memusnahkan makhluk yang dikehendaki oleh Tuhannya
yaitu Nabi Ibrahim, untuk bisa membunuhnya. Padahal harta kekayaannya udah dikeluarkan begitu besar. Tapi Nabi Ibrahim tidak juga meninggal karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sebaliknya, dia yang punya harta benda, kekayaan, kerajaan, dan mengaku sebagai Tuhan, meninggal disebabkan seekor lalat yang kecil. Dan itulah sedikit kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi salah satu kisah bersejarahnya yaitu bisa meyakinkan masyarakat Babilonia bahwa Raja Namrud itu bukanlah Tuhan, tapi manusia yang sama seperti kita. Kalau ada dari kalian yang ingin cerita Nabi Ibrahim ini secara lengkap, kalian bisa komen di bawah, nanti kita bikinin. Setelah kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan menceritakan sedikit kisah tentang kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Berawal dari perjalanan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tempat kelahiran beliau, yaitu di Babilonia, tepatnya di negara Irak. Beliau pun berhijrah bersama pengikutnya, termasuk Siti Sarah radhiyallahu anhu dan keponakan beliau yaitu Nabi Lut alaihissalam. Rombongan ini pun kemudian pergi menuju ke Palestina, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi Siti Sarah dan tinggallah juga mereka di Palestina. Bertahun-tahun menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak kunjung mempunyai keturunan dari Siti Sarah, dan tidak kunjung ada tanda-tanda kehamilan dari Siti Sarah. Usut punya usut, ternyata Siti Sarah ini mengalami kemandulan. Dan pada saat itu, entah apa yang ada di pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini ingin sekali pergi ke Mesir, karena memang jarak antara Palestina sama Mesir itu bersebelahan. Jadi udah pergi aja karena emang deket. Dan sebelum berniat pergi ke sana, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan kabar bahwa raja yang memimpin di sana adalah seorang raja yang bernama Raja Tutis. Raja Tutis ini adalah seorang raja yang memiliki kebiasaan mengambil istri orang. Raja Tutis ini sengaja menyebarkan pengawalnya ke seluruh wilayah Mesir supaya bisa, dalam kata lain, menyurvei atau menginspeksi pasangan laki-laki dan perempuan. Kalau perempuannya itu cantik, dia akan ditanya kalau laki-laki ini siapanya. Jika dia menjawab saya adalah istrinya laki-laki ini, maka nyawa laki-laki tersebut akan dihilangkan di tempat, dan nanti si perempuannya ini akan dibawa dan langsung dijadikan selir sama Raja Tutis. Kenapa demikian? Kalau kita berpikir mungkin raja ini gatal atau apalah, tapi ternyata kenapa si raja ini suka inspeksi pasangan laki-laki dan perempuan? Ini karena dia menganggap kalau perempuan yang dipilih si laki-laki tersebut adalah perempuan terbaik yang memang dipilih oleh si laki-laki untuk menjadi istrinya. Itulah prinsip Raja Tutis ini. Nah, balik lagi, Siti Sarah yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai wajah yang sangat cantik dan termasuk wanita yang paling cantik di zamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang memang berniat membawa istri beliau ke negara Mesir pun langsung kayak membuat skenario gitu untuk meminta kepada Siti Sarah, apabila ada pengawal yang menanyakan status beliau, Siti Sarah harus menjawab kalau beliau ini adalah saudara laki-lakinya. Begitu juga sebaliknya, beliau pun akan menjawab kalau Siti Sarah adalah saudara perempuannya. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tentu tidak. Saudara yang dimaksud beliau bukan saudara satu darah, tapi dalam artian saudara seiman. Dan betul saja, pas mereka tiba di wilayah Mesir, datanglah dua orang pengawal yang menghampiri beliau dan bertanya, "Siapa kamu?" Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Saya adalah saudaranya dia," ke Siti Sarah. Dan pengawal itu pun memberikan pertanyaan yang sama kepada Siti Sarah. Dan Siti Sarah pun menjawab bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah saudara laki-lakinya. Kalau seperti ini, harusnya kan selesai. Harusnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah dibebaskan karena mereka saudara. Sedangkan perintah dari raja harusnya yang suami istri gitu kan. Tapi melihat wajah Siti Sarah yang sangat begitu cantik, tidak pernah pengawal ini melihat perempuan secantik Siti Sarah. Akhirnya pengawal itu membawa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Sarah ke istana
tanpa mempedulikan Siti Sarah ini udah menikah atau belum. Karena memang yang sebelum-sebelumnya yang dibawa itu perempuan-perempuan yang sudah menikah kan. Lalu kenapa mereka dibawa ke istana? Jadi pengawal ini berpikir kalau raja pasti suka melihat kecantikan Siti Sarah ini, dan mereka berharap kalau raja akan memuji kinerja mereka. Dan betul aja, Raja Tutis yang melihat kecantikan Siti Sarah ini langsung mendekati Siti Sarah. Waktu mendekati, Raja Tutis ini ingin memegang tangannya Siti Sarah. Pada saat tangan Raja Tutis ini ingin memegang tangan Siti Sarah, tiba-tiba tangan kanan Raja Tutis ini kaku dan tidak bisa bergerak. Sontak, Raja Tutis ini kaget dan bertanya, "Kenapa tanganku tidak bisa bergerak? Apa yang kamu lakukan terhadap tangan kanan saya?" Lalu Siti Sarah menjawab, "Saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk terselamatkan dari niat buruk kamu." Raja Tutis mendengar hal tersebut pun meminta kepada Siti Sarah untuk berdoa lagi supaya tangannya bisa digerakkan kembali. Dan raja pun berjanji tidak akan berbuat macam-macam lagi kepada Siti Sarah. Karena sudah mendengar janji tersebut, Siti Sarah pun langsung berdoa lagi untuk menyembuhkan tangan Raja Tutis. Dan doanya pun langsung dikabulkan. Tangan Raja Tutis kembali bisa digerakkan. Terus pada saat itu, karena memang pada dasarnya Raja Tutis ini belum beriman, dia meyakini kalau kejadian itu adalah kayak semacam trik atau tipuan gitu. Dan untuk kedua kalinya, Raja Tutis kembali ingin melakukan tindakan yang serupa kepada Siti Sarah, yaitu ingin memegang tangannya. Dan kembali hal itu pun terjadi. Tangan Raja Tutis kembali kaku seperti pertama kali. Dan bukan hanya tangan kanannya saja, seketika kedua tangan Raja Tutis benar-benar kaku tidak bisa digerakkan. Lalu Raja Tutis pun kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Siti Sarah pun menjawab dengan jawaban yang sama juga. Pada saat yang kedua ini, Siti Sarah pun langsung jujur dan mengatakan kalau saya sudah punya suami dan ini suami saya. Dia mengaku kalau memang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah ini sepasang suami istri. Untuk kedua kalinya, Raja Tutis pun meminta Siti Sarah untuk berdoa lagi supaya tangannya bisa sembuh dan bisa digerakkan kembali, dan berjanji yang kedua kalinya untuk tidak melakukannya lagi. Dan udahlah, kedua tangan Raja Tutis ini bisa kembali digerakkan berkat doanya Siti Sarah. Seakan tidak percaya sama keajaiban yang baru saja terjadi, untuk ketiga kalinya Raja Tutis ini melakukan tindakan yang serupa sama Siti Sarah. Dan sekarang ketika Raja Tutis ini mau menyentuh tangannya Siti Sarah, seketika bukan hanya kedua tangannya yang kaku, tapi semua badannya pada kaku, termasuk kaki, kepala, semuanya nggak bisa bergerak sama sekali, terkecuali wajahnya. Lalu ketika mendapat kejadian seperti itu untuk ketiga kalinya secara beruntun, Raja Tutis pun langsung percaya dan meminta Siti Sarah untuk berdoa kembali, dan dia sangat memohon lalu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Raja Tutis ini berkata, "Kali ini saya berjanji, ini adalah janji terakhir saya. Semua orang di sini jadi saksi bahwa saya tidak akan mengingkari janji saya lagi. Saya mohon." Dan Siti Sarah pun berdoa untuk ketiga kalinya untuk meminta kesembuhan seluruh tubuhnya Raja Tutis agar bisa digerakkan seperti biasanya. Dan doanya pun langsung dikabulkan. Dan benar, setelah sembuh, Raja Tutis ini tidak ingkar janji lagi. Itu emang yang terakhir. Dan seketika itu, Raja Tutis langsung menyuruh pengawalnya untuk mengeluarkan mereka berdua. Dan pergilah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah keluar. Lalu di saat Nabi Ibrahim dan Siti Sarah berjalan keluar istana, tiba-tiba Raja Tutis ini berpikir ulang dan berkata, "Kalau saya mengusir Siti Sarah dengan tidak baik, dikhawatirkan Siti Sarah ini akan berdoa yang tidak baik pula untuk saya." Itu isi pikiran Raja Tutis. Lalu Raja Tutis pun menyuruh pengawalnya lagi untuk membawa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kembali ke istana. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah kembali ke istana, kali ini penyambutannya sangat beda. Mereka disambut dan dijamu dengan baik oleh semua orang yang ada di dalam, termasuk sang raja.
Bahkan Siti Sarah pun diberikan hadiah oleh Raja Tutis sebagai tanda permintaan maaf raja kepada Siti Sarah. Dan dalam hal ini sebenarnya ada dua perbedaan atau perselisihan pendapat antar ahli sejarah, di mana pendapat yang pertama mengatakan bahwa Raja Tutis memberikan hadiah kepada Siti Sarah, seorang hamba sahaya atau budak perempuan terbaik yang ada di istana. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa Raja Tutis memberikan anak perempuannya kepada Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Jadi emang ada dua pendapat, tapi yang jelas Raja Tutis ini memberikan seorang wanita kepada Siti Sarah. Pada saat itu Siti Hajar masih belia atau setengah dari usianya Siti Sarah saat itu. Dan pada saat kejadian itu Siti Sarah berusia 30 tahun, sedangkan Siti Hajar berusia 15 tahun. Dan akhirnya Siti Hajar pun ikut kepada Siti Sarah, dan dia pun mengabdi kepada Siti Sarah sampai saat Siti Sarah berusia 60 tahun. Dan sampai saat itu juga Siti Sarah belum menunjukkan tanda-tanda kehamilannya dan belum mempunyai keturunan. Karena Siti Sarah ini tahu bahwa suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ingin sekali memiliki keturunan. Ia pun kemudian menghibahkan Siti Hajar yang saat itu sudah dewasa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam pun langsung menikahi Siti Hajar, dan mereka memiliki keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail atau Nabi Ismail alaihi salam. Jadi itulah kisah singkat mengenai kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Untuk itu langsung saja kita ke asal usul kurban, yang dimana Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam berperan penting dalam kejadian tersebut. Setelah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghijrahkan istrinya, yaitu Siti Hajar, dan anaknya Ismail ke sebuah gurun pasir atau lembah yang tandus, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali pada saat itu. Dan kalau sekarang tempat itu adalah kota Mekah. Untuk sejarah terbentuknya kota Mekah nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan berikan komentarnya. Apabila ada permintaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Setelah Nabi Ismail ini dihijrahkan bersama ibunya ke Mekah, Nabi Ismail ini berbaur sama orang-orang suku Jurhum, beranjak dewasa, dan menikah sama salah seorang perempuan, anak kepala suku Jurhum. Ringkas cerita, sampailah suatu saat di mana Nabi Ismail alaihi salam yang sudah dewasa dan sudah menikah bertemu dengan ayah beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu pada saat pertemuan ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baru beberapa hari aja mereka bertemu, perintah luar biasa pula yang datang. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan yang luar biasanya lagi, perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi. Dan perlu kita tahu, kalau nabi-nabi kita ini bermimpi, itu merupakan berita benar, bukan kayak kita mimpi-mimpi gak jelas ya. Jangan disamakan. Jadi di dalam mimpi Nabi Ibrahim tersebut, beliau bermimpi sedang menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Lalu pada surah Anbiya dan surah Ibrahim diceritakan bahwa beliau berkata kepada Nabi Ismail alaihi salam bahwasanya, saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ismail alaihi salam pun menjawab dengan santun dan sangat baik. Beliau berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang sebenarnya engkau diperintahkan, dan kau akan mendapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya setelah mendapatkan jawaban dari anaknya, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam pun sepakat untuk menjalani apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dua-duanya pergilah sampai ke wilayah Mina. Pada saat itu datanglah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam ini di 3 titik di dekat gunung Mina.
yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya itu untuk menyembelih anaknya itu ya di sana. Dan pada saat itu mereka melihat ada setan yang datang untuk mengganggunya. Di ketiga titik tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diganggu sama setan. Lalu beliau melemparkan 7 kerikil kecil ke arah setan-setan itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini sampailah di tempat sembelihan. Dan ini yang membuat saya merinding. Ketika di tempat sembelihan ini, bukan Nabi Ibrahim yang menyuruh anaknya bersiap-siap untuk disembelih, tapi Nabi Ismail sendiri yang menyuruh ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan mengasah pisaunya setajam mungkin, agar beliau tidak merasa kesakitan dan tidak meronta ketika disembelih. Masya Allah, sungguh taat Nabi Ismail alaihissalam ini. Sampai akhirnya pada saat Nabi Ismail alaihissalam itu dalam posisi berbaring, beliau meminta ayahnya untuk memberikan pakaian yang sedang dipakainya itu untuk diberikan kepada ibunya, yaitu Siti Hajar, untuk kenang-kenangan. Dan sebelum beliau disembelih, dengan penuh haru Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk anaknya dengan erat dan dengan ikhlas memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pisau tersebut menyentuh leher Nabi Ismail alaihissalam, seketika pisau tersebut mendadak tumpul. Padahal pisau itu sudah ditajamkan setajam-tajamnya. Entah karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini gemeteran atau gimana. Seketika itu Nabi Ismail alaihissalam pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sembelihlah aku tanpa kamu melihat wajahku." Dan permintaan anaknya ini pun dilakukan oleh sang ayah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melihat wajah Nabi Ismail alaihissalam ketika menyembelih, tapi lagi dan lagi pisaunya mendadak tumpul, sehingga Nabi Ismail alaihissalam tidak merasakan apapun ketika pisau itu menyentuh leher beliau. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat Ibrahim meletakkan leher anaknya, pedangnya sudah diangkat dan diayunkan. Nabi Ibrahim sudah pasrah, Nabi Ismail sudah pasrah. Lalu pedang tersebut diangkat, diayunkan. Barulah kemudian pedang tersebut diambil dan ditahan oleh malaikat Jibril, lalu digantikan dengan sembelihan yang agung, yaitu seekor domba besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wahai Ibrahim, engkau sudah percaya mimpi yang telah kami berikan, maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi." Maka digantilah sembelihan tersebut dengan domba yang besar. Oke teman-teman, jadi itulah asal-usul terjadinya tradisi kurban yang sampai saat ini masih kita jalani. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir pada saat betul-betul pasrah pada keadaan. Semoga dengan cerita ini kita semua bisa mengambil pelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.